Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Kumaha damang? Piye kabare? Apik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan di badan kita, kelapangan di rezeki kita, dan kemudahan dalam urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di majelis ini dan kita akan mengkaji kembali tentang fikih. Yang mana pertemuan yang lalu kita mengkaji adab. Sekarang kita mengkaji fikih. Dan kita masuk ke hadis yang baru, yaitu dalam bab makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Al hadisul khamsun, hadis yang ke-50. An Aisyah radhiyallahu taala anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah wa hadaral 'asya fabda'u bil 'asya. Wa 'an Ibnu Umar nahmuhu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat sudah ditegakkan, maksudnya diqomati. Apabila salat sudah diqomati dan isya telah hadir dan asya telah hadir. Apa itu asya? Makan malam. Kalau bahasa Bantennya dinner. Ya. Oh, bahasa Inggris ya, bukan bahasa Banten. Fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malamnya. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasannya sholat itu dituntut dari kita untuk apa, Pak? Khusyuk. Betul. Untuk khusyuk. Khusyuk itu apa, Pak? Ya khusyuk. Jangan ngomong khusyuk nggak tahu khusyuk. Khusyuk itu tepung isinya bukan makanan. Khusyuk itu adalah hudurul qalb, hadirnya hati kita ketika sholat. Kan ada orang yang sholat hatinya kemana-mana, betul? Sampai barang hilang pun jadi ketemu ketika sholat. Oh, ternyata kuncinya di bawah lemari. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Udah berapa rakaat nih ya? Ya, hati-hati, Pak. Hadirkanlah hati kita ketika sholat. Ya. Kita sedang berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pinternya setan seperti itu, supaya dipalingkan dari khusyuk, setan mulai tadi ngasih info. Ya kalau info lowongan kerja ya kan, Pak ya. Ini info di mana uang salah naro, di mana kunci hilang, jadi ketemu begitu. Kenapa harus khusyuk, Pak? Pertanyaan kedua.
Ketiga ya, kenapa harus khusyuk? Supaya kita selalu ingat dari awal dan akhir perkataan dan perbuatan kita. Pas sholat. Iya. Ya itu berarti tanda khusyuk Pak, bukan efek dari khusyuk. Apa hikmahnya? Karena khusyuk itu ruhnya sholat. Bapak pernah nggak lihat dua orang berjejer sama-sama di saf pertama? Pernah? Pernah. Ya, berarti Bapak di saf kedua. Ada seorang tabi'in namanya Sa'id ibnul Musayyib. Tabi'in terbaik menurut para ulama. Ya khilaf para ulama apakah Sa'id ibnul Musayyib atau Uwais al-Qarni. Tabi'in yang paling utama. Kalau sahabat yang paling utama siapa? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar. Kalau tabi'in terbaik khilaf ulama. Ada yang bilang Uwais al-Qarni yang berbakti sama orang tuanya. Ada yang bilang Sa'id ibnul Musayyib karena alimnya beliau, ilmunya dalam. Sa'id ibnul Musayyib pernah ngasih tahadits bin ni'mah. Dia bilang, aku sholat selama 40 tahun. Berapa lama Pak? 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun bayangkan. Dan aku tidak pernah melihat pundak orang sholat. Artinya apa? Selalu di saf pertama. Selalu di saf pertama. Kita bagaimana kabarnya Pak? Jangankan sholat, pengajian pun pilih di belakang Bapak ya kan? Itulah efek. Ya. Depan semua Ustaz. Besok depan semua. Sholat itu Pak bisa memberikan cerminan kita ketika kita di kehidupan sehari-hari. Ya. Ustaz Setiawan di mana beliau? Sholatnya di asrama Pak selalu di depan beliau. Mohon maaf Ustaz ya. Oh gitu. Jadi memberikan efek. Ya, jadi jangan pernah sungkan untuk totalitas dalam sholat. Jangan istilah malu saya kalau di depan, nggak ada Pak. Presiden Bapak Pantati pun nggak masalah. Betul nggak? Ya, nggak ada istilah jabatan dalam sholat. Barang siapa yang pertama kali di saf pertama dia yang paling berhak. Begitu. Ya. Oleh karenanya, yuk kita perbaiki sholat kita agar kehidupan kita juga baik. Makanya ada nasihat dari para ulama. Kalau kamu ingin memperbaiki hidup, maka mulailah dalam memperbaiki sholat. Ya, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Nabi pernah melihat para sahabat itu suka di belakang-belakang. Nabi pun mengatakan, ya, datangnya telat, safnya di belakang. Nabi mengatakan, la yazalul qaum yata'akharuna 'anis shalah hatta yu'akhiruhumullah. Ada satu kaum yang suka datang terlambat, yang suka di belakang sholat sampai Allah pun menunda-nunda mereka. Maksudnya apa Pak? Dalam segala urusan. Ya, khawatir Bapak dalam urusan dunia Bapak, karir, rumah tangga dan lain sebagainya, Bapak terbelakang. Ya, terakhir. Bapak mau kan jadi ranking pertama di hati istri Bapak? Ya, jaga sholatnya. Bapak mau kan karirnya lebih maju? Gajinya lebih besar? Perbaiki sholatnya. Ya, bersegeralah dalam sholat. Jangan nanti masih lama waktunya. Jangan. Begitu. Itu ciri-ciri orang munafik suka menunda-nunda sholat. Yang kedua, masuk surganya pun di akhir nanti Bapak. Belakangan kamu masuk surganya, kenapa? Di dunia sholat itu belakangan terus. Begitu.
Oleh karenanya, yuk kita perbaiki kualitas sholat kita. Salah satu yang paling penting kita perbaiki adalah kekhusyuan, Pak. Sering bertanya jamaah, Ustadz, buat apa sholat? Uang sama aja, itu masih korupsi, itu masih maksiat, itu masih durhaka ke orang tuanya dan lain sebagainya. Buat apa sholat? Gak ada efeknya. Yang salah bukan sholatnya, orangnya. Cek apakah sholatnya sudah khusyuk. Karena janji Allah pasti, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Ketika sholatnya tidak berkualitas, apakah punya efek? Nggak punya, ya. Karena khusyuk itu ruhnya sholat. Bayangin Pak, kalau ada jasad nggak ada ruh, bisa bergerak? Nggak bisa. Yang ada busuk. Begitu, ya, membusuk. Itu yang pertama. Karena sholat adalah karena khusyuk adalah ruhnya sholat. Yang kedua, kenapa harus khusyuk? Kenapa Pak? Tadi sudah sebutkan. Ini yang pertama. Apa? Udah Pak tadi. Yang kedua, agar sholat itu memberikan efek kepada kita, ya. Agar sholat memberikan efek kepada kehidupan kita, supaya kita lebih bertakwa lagi. Makanya cek dulu sholatnya. Bapak mau cari mantu, cek sholatnya. Bapak mau cari karyawan, cek sholatnya. Sering dibacakan lowongan pekerjaan, syaratnya menjaga sholat 5 waktu. Betul? Begitu. Ini kalau ibu bapak cari mantu, yang dilihat bukan sholatnya. Datang pakai apa dia? Pakai Beat atau pakai Ninja? Atau roda 2 roda 4? Allah Ustaz. Yang terbalik. Begitu. Datang pakai pakaian apa deh? Ya, pakai kaos polo apa pakai baju takwa? Begitu. Baik. Oleh karenanya, untuk menjaga kualitas sholat, kekhusyuan dalam sholat, Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau sholat sudah ditegakkan dan makanan sudah dihidangkan, ya, maka mulai sholat dulu apa makanan dulu? Makanan dulu. Ya, inilah dia kenapa usulan kemarin itu, ya saya usulkan kemarin itu kan Pak ya? Pengajian jangan ada makanan, makanannya ada waktu khusus gitu. Supaya ini Pak, supaya ngaji ada efeknya. Supaya ngaji ada pengaruhnya, ada hasilnya. Bapak ngaji berapa tahun? Gitu. Mantap, enggak sambil nyemil. Atau hidangan makanan dengan hidangan ilmu lebih tertarik mana, Bu? Hidangan makanan. Bukan melarang makanan, memanage waktu makan. Insya Allah ke depan lebih baik lagi, nanti mungkin posisinya di sana atau bagaimana begitu. Supaya lebih berhasil lagi, ya. Dan itu yang saya lihat juga di pengajian-pengajian yang pengajiannya berisi makanan, itu pengamalan ilmunya kurang berhasil dalam mengamalkan ilmu, yang kurang masuk ke dalam hati, begitu. Jadi pengisinya sudah berbuih, ya, sudah berbuih-buih ya, begitu. Ternyata masuk kuping kanan, keluar kuping, nggak masuk ke dalam jiwa raga. Yang masuk ke dalam jiwa raga apa? Makanan, begitu. Jadi untuk maslahat bersama Pak ya, untuk kebaikan bersama. Jadi bukan dilarang tapi di manage, diatur. Kemudian hadis yang kedua, hadis ke-51, wali Muslim ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadratit ta'am
wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah terhidangkan, dan tidak ada salat ketika menahan dua kotoran. Apa dua kotoran di sini, Pak? Kencing. BAB sama BAK. Ya. Apa BAK dan BAB? Paham semua ya? BAK bukan BMG ini, Pak ya. Bukan apa? MBG. BAK buang air kecil, BAB buang air besar. Di sini Rasulullah menyebutkan dua. Makanan sudah terhidang, ya. Yang kedua, menahan dua kotoran, buang air kecil sama buang air besar. Maka dahulukan itu. Kayak tadi saya ya agak datang terlambat. Saya minta izin ke Pak Agus yang jemput tadi. Ya Pak Agus ya, saksi hidup, ya kan. Pak, saya mau BAB dulu. Saya mau, ya, karena bahaya Pak. Ya, bayangin mobil tertutup ya kan. Nah kalau ketut-ketut terus bahaya. Menyakiti orang lain dan menyakiti diri, nggak sehat. Dilihat, syariat Islam itu sangat-sangat memperhatikan kualitas. Memperhatikan kualitas badan kita agar sehat. Memperhatikan hak orang lain agar tetap nyaman bersama kita. Ya, memperhatikan kualitas ibadah. Karena yang Allah lihat bukan kuantitas Pak dalam sholat, tapi kualitas ibadah. Apa kata Allah surat Al-Mulk? Siapa yang hafal surat Al-Mulk? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Allah nggak bilang yang paling banyak, Pak. Ya, kalau paling banyak maka pendeta paling banyak, betul tidak? Ahli ibadah yang paling banyak, tapi yang Allah perhatikan kualitas. Yang paling bagus ibadahnya. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan ibadah yang paling bagus adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu ibadah yang paling ikhlas dan ibadah yang paling sesuai syariat, sesuai sunnah Nabi. Makanya perhatikan Bu, Pak, kualitas diri hati dalam, kualitas internal itu ikhlasnya, dan kualitas zahirnya ibadahnya itu sesuai nggak dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kita belajar fikih ya supaya mengoreksi ibadah kita. Kita sudah belajar bagaimana wudu, betul? Bagaimana tayamum, bagaimana mandi, betul? Diamalin tidak? Begitu. Jangan sampai tidak diamalkan. Ya, ilmu itu harus diamalkan. Kenapa? Satu, supaya ilmu itu berkah. Ya, berkah, bermanfaat. Yang kedua, agar ilmu itu menjadi hujah untuk kita, penolong kita, ya, agar selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar ilmu itu bertambah. Ya, kata para ulama, i'mal bi'ilmik 'allamakallah bima lam ta'lam. Amalkan ilmumu, niscaya Allah mengajarkan ilmu yang kau tidak tahu. Begitu. Tapi kalau Bapak tidak mengamalkan ilmu, apa yang terjadi, Pak? Ilmunya hilang. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, innamal ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illa tahan. Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Kalau diamalkan, maka tetaplah ilmu itu utuh, bahkan bertambah. Tapi kalau tidak diamalkan, maka irtahal. Dia akan pergi. Mungkin pertama-tama Bapak susah, nggak nyaman, karena berbeda dengan kebiasaan Bapak. Tapi kalau Bapak kembali ya ke ilmu tadi, koreksi, latih, insya Allah
selama berlalunya zaman akan menjadi kebiasaan. Begitu. Jadi di dua hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Hindari hal-hal yang bisa menyibukkan kita dari sholat dan dalam sholat. Ya, segala hal Pak, hindari. Karena keselamatan akhirat lebih utama daripada keselamatan dunia. Kalau kita utamakan akhirat, dunia ikut, betul tidak? Yakin, pasti. Ya, tapi kalau kita kejar dunia, akhirat ikut tidak? Tidak. Begitu. Maka jagalah sholat kita, kualitas sholat kita dengan kehusuan diperhatikan. Jauhi hal-hal yang mengganggu. Ada makanan dihidangkan, makan dulu. Tapi ingat, jangan jadikan kebiasaan. Mentang-mentang tahu hadis ini, Ustadz saya mau ngamalin hadis ini. Caranya gimana? Saya pesan ke istri saya, hidangkan makanan ketika sudah azan. Boleh tidak Pak? Nggak boleh. Tidak boleh dijadikan kebiasaan. Ya, begitu. Paham ini? Ya, cara ngamalkan hadisnya yang seperti itu. Bukan seperti itu. Yang kedua, jangan menahan kencing dan BAB. Itu bisa memudaratkan Bapak. Ya, badan. Sholat pun bisa memudaratkan. Ujung-ujungnya batal nanti. Betul Pak? Ya, kenapa? Karena nggak tertahankan. Ya, bocorlah ya kan? Bahaya. Ya. Di sini sebagian ulama memberikan batasan. Satu, ketika sholatnya sudah mepet, waktunya mau habis dan makanan sudah dihidangkan, dahulukan yang mana? Sholat. Oh ya Pak, ada hadiah Bapak nanti, udah saya bawa. Itu di tas tuh. Iya, betapa dekat. Tapi kalau nggak rezeki Bapak nggak bisa itu Pak. Sudah dekat padahal. Ganti yang kemarin Pak ya? Ya. Apa tadi Pak, sampai mana? Ketika waktu sudah mepet, sholat mau habis nih ya, dan makanan terhidang, dahulukan mana? Sholat dulu ya, sholat dulu. Kemudian kondisi yang kedua, kalau kita lagi lapar banget, ya lapar banget, dan sholat sudah dikomatkan. Mulai yang mana? Makan. Kasus ketiga, kita nggak terlalu lapar, kita tidak lapar lah. Sudah dihidangkan dan sholat sudah dikomati, maka yang mana dulu? Sholat dulu. Jadi sebagian ulama, ya, memang dalam zahir hadisnya, mau kita butuh kepada makanan atau tidak, kita dahulukan makan. Tapi kebanyakan para ulama mengambil ilat, sebab kenapa hukum ini muncul. Oh, ilatnya karena apa? Menyibukkan hati, menyibukkan pikiran, khawatir tidak khusyuk karena efek lapar. Artinya kalau tidak lapar, tidak menyibukkan hati dan pikiran, maka nggak apa-apa. Sholat dulu. Paham sampai sini Bapak? Jadi kebanyakan para ulama ya memberikan garis bawah kalau kita butuh kepada makanan, ya, entah lapar atau apa istilahnya, berselera kepada makanan itu, nggak apa-apa. Saya nggak lapar Ustaz, tapi selera kali, nggak pernah saya nemu ini di sini. Ya udah, dahulukan makan Pak, karena bahaya kalau Bapak Allahu Akbar yang dipikir masih sisa nggak ya? Aduh, kayaknya udah diambil sama anaknya ya. Sudah habis kayaknya. Ya udah, tunaikan dulu makanannya, ya, makan dulu baru sholat. Begitu. Paham Bapak? Paham. Nah, kalau menahan kencing, menahan BAB, tuntaskan dulu mending. Ya. Dan inilah dia yang disebut dengan uzur sholat.
Hatta sholat jamaah nggak apa-apa. Ya, Ustaz ini sholat jamaah, nggak ada lagi sholat berikutnya. Tapi saya itu pengen tidak ketinggalan sholat jamaah. Tapi makanan sudah terhidang dan saya berselera dengan makanan itu. Mana dulu Pak? Sholat jamaah apa makanan dulu? Makanan. Karena ini uzur sholat. Baik sholat sendiri maupun sholat jamaah. Insya Allah dapat pahala sholat jamaah karena ada uzur. Paham Bapak? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang Pak Ustaz sampaikan tadi bahwa dalam sholat itu dihindarkan daripada menahan BAB dan bak. Nah, bagaimana kalau ketika munculnya rasa bab dan bak ini di tengah-tengah sholat, apakah sholat dibatalkan atau dilanjutkan seperti itu? Ya. Wah, iya. Pertanyaan yang bagus ya. Tadi kasusnya adalah sebelum sholat, udah qomat sebelum sholat. Sekarang kasusnya gimana? Kalau di tengah, di tengah, apakah dibatalkan sholatnya atau tidak? Jawabannya apa? Melihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata, tidak sempurna sholatmu bihadratit ta'am, ketika makanan sudah dihidangkan, wala huwa yudafi'uhul ahbathan, dan tidak sempurna sholatnya kalau dia menahan kencing dan apa? BAK sama BAB. Lihat di sini. Pertama, di hadis ini tidak disebutkan apakah di awal sholat atau di tengah sholat. Betul? Yang kedua, segotnya yudafi'uhu. Di sini pakai fi'il mudhari', masa sekarang. Artinya ketika muncul illat ini, ya, menahan kencing dan menahan BAB, maka tegak uzur tersebut, maka dibatalkan. Itu lebih utama. Kalaupun ditahan, itu hanya makruh. Jadi yang kita bahaskan apa? Makruh harus sholat. Hal-hal yang dimakruhkan. Artinya nggak sampai ke taraf batal. Paham Pak? Kapan dikatakan batal? Ketika Bapak sudah kepecirit, ya, ada kuahnya keluar. Kalau kata Ustaz Setiawan, ada ampasnya keluar. Itu batal baru. Paham Pak? Kalau masih di dalam perut itu nggak batal, cuma makruh. Ya, makruh itu apa Pak? Saya tanya, apa itu makruh? Kalau dikerjakan, ya, dapat pahala. Nah, kalau dikerjakan dapat pahala. Enggak apa-apa. Kebalik. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dikerjakan tidak berdosa. Jadi kalau Bapak tadi menahan kencing atau BAB ketika sholat, berpahala tidak? Berdosa tidak? Tidak. Tapi kalau Bapak batalkan, berpahala tidak? Berpahala. Ya. Karena Bapak meninggalkan tersebut. Dan sholat itu uzur Pak, tetap pahala jamaahnya dapat biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi ada itu di hadis yang lain, katanya jangan engkau batalkan sholat dulu sebelum benar-benar itunya keluar, baik itu kencing ataupun kentut. Jadi kalau cuma merasa katanya ditahan lebih baik. Iya, itu kan istilahnya. Ini kan yang kita bahas kemakruhan Pak, bukan batal nggak batal. Ya berarti seakan-akan kalau yang itu sama ini. Enggak, itu hadis yang tadi tentang keraguan. Dia kan bertanya, ya Rasulullah, aku kalau sholat ragu, sudah batal apa belum? Sudah batal apa belum? Kata Nabi, la tansarif hatta tasma' sautan aw tajida rihan. Jangan batalkan dulu sampai kamu mendengar
Jangan berpaling dulu, jangan keluar dari sholat sampai kamu mendengar suara kentutmu atau mencium bau kentut. Jadi bukan masalah. Ya berarti dari hadis itu, seandainya kalau masih bisa ditahan, berarti lebih baik ditahan. Enggak. Karena bisa memudaratkan kalau ditahan itu. Ya, la dharar wala dirar. Jadi enggak ada kontradiksi, itu bicara tentang batal enggak, ini bicara makruh, enggak ada kontradiksi. Hukum batal dengan hukum makruh. Iya. Beda kalau juga ini batal, ini enggak batal. Baru kontradiksi. Mohon maaf Ustaz, kalau pengen keluar anginnya itu kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang. Ada kan yang seperti itu. Pengen kedut nanti hilang lagi. Kalau seperti itu gimana? Menahan salat atau dibatalkan? Kalau kentut para ulama masih memberikan keringanan Pak ya. Di hadis ini menyebutkan dua hal yang gawat kalau ditahan. Apa itu? BAK sama itu bahaya kalau ditahan Pak. Jangan ditahan. Kalau kentut ya dia tidak terlalu bahaya. Ya, nas hadisnya di situ. Kalau dikiaskan pun kayaknya kurang pas. Paham Bapak? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ustaz Budi sudah datang. Mohon maaf Ustaz. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang ana pinginkan. Enggak apa-apa sebentar kita ngaji tapi fokus. Apalah gunanya sejam ngaji tapi tidak enggak apa-apa. Saya bisa ngatur 10 menit pun saya bisa. Begitu. Jadi yang penting fokus. Insyaallah berkah Pak ya. Yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.